Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah di dalam surah Al-Buruj. Wassama'i zatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila ashabul uhdud, kutila artinya dilaknat. Ashabul uhdud, para pembuat parit-parit api itu. Di Yaman ada satu negara namanya Najran, dan mayoritas agamanya Nasrani yang taat kepada Isa alaihissalam, tetapi Nasrani yang betul-betul murni Nasrani, bukan seperti Nasrani zaman sekarang yang menuhankan Isa, yang mengatakan Isa itu satu di antara 3 Tuhan, yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bukan, ini Nasrani yang murni, yang mengatakan Isa itu adalah Rasul dan Allah Tuhan mereka. Jadi kisah ini belum diutusnya Rasulullah menjadi Nabi. Baik, Najran itu agamanya Nasrani, tapi sayang raja ini dulunya Nasrani, tapi kemudian masuk ke agama Yahudi. Nama rajanya itu adalah Zunuwas. Zunuwas ini memaksakan keyakinannya Yahudi untuk mengyahudikan seluruh bangsa Najran. Bagaimana caranya mereka pindah agama kepada Yahudi? Dengan cara yang sangat sadis, bengis. Akhirnya, sedikit demi sedikit warga Najran jadi Yahudi karena tekanan, bukan dari hati ingin masuk Yahudi. Tetapi karena mereka takut tidak selamat hidupnya, terpaksa pindah agama. Zunuwas ini sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, ngaku Tuhan juga. Dan dia punya keanehan. Sebagai penguat dia Tuhan itu, kan dia harus punya keanehan, punya sihir. Lah dia ini juga punya keanehan, tapi bukan dia yang melakukannya. Yang melakukan tukang sihir di belakangnya, ya. Karena setiap penguasa itu pasti punya penasehat spiritual. Lah ini tukang sihir ini selalu membackup raja, membuat keanehan-keanehan, sampai pada akhirnya orang Najran ini percaya bahwa memang dia adalah Tuhan. Tapi sayang, usia dukun ini sudah tua, sudah mau mati, sehingga dia mengatakan kepada rajanya, "Carikanlah untukku anak murid yang muda, yang cerdas, yang energik, yang pandai, biar kuturunkan ilmuku kepadanya. Dan dia yang akan meneruskan perjuanganku kalau aku mati." Akhirnya dicarilah. Dapat anak muda yang cerdas, cerdik, pandai, berani. Mulailah diajarkan ilmu sihir. Namun jarak rumah anak muda ke tukang sihir ini cukup jauh sekali. Jadi pada saat dalam perjalanan, ada semacam tempat ibadahnya Nasrani, gereja lah. Tapi tidak semegah gereja di zaman sekarang. Mungkin masih pakai tenda-tenda gitu. Pokoknya tempat ibadahnya. Dan itu di dalamnya ada seorang rahib, seorang pendeta yang masih kokoh berakidah Nasrani yang murni, masih mengikuti agama Nabi Isa ibn Maryam. Karena selalu aneh gitu kan melihat ibadah orang ini, pemuda ini pun mampir ke situ. Karena sudah mampir, kenalanlah. Ditanya begini begitu, kata sang pendeta, "Maukah kau jadi muridku?" Karena ia tahu anak muda ini akan jadi ajudan raja, akan jadi orang besar. Maka pendeta mengatakan, "Mau nggak aku ajarkan ilmu yang akan kuturunkan kepadamu?" Dan ia menjawab mau. Akhirnya anak muda ini belajar di 2 tempat, belajar kepada pendeta dan belajar kepada tukang sihir. Jadi setiap dia lewat, pertama belajar tauhid, habis itu belajar syirik. Tauhid syirik, tauhid syirik gitu kan. Satu ngajarkan akidah, satu ngajarkan dukun. Akhirnya kemudian lama-lama anak muda ini ngikutin fitrahnya. Nampaknya yang diajarkan rahib lebih masuk di akal, sesuai dengan fitrahnya, karena mengajarkan kebaikan. Sementara yang diajarkan dukun ini tidak ikut fitrahnya. Karena apa? Ngajarkan kejelekan, kejahatan, membunuh orang, dan begitu seterusnya. Mulailah fitrahnya berguncang, tidak percaya lagi. Tetapi dia ingin membuktikan kebenaran ilmu si rahib itu. Suatu ketika, dia berjalan di sebuah desa dan mendengar di desa itu ada binatang yang sangat buas.
selalu mengganggu warga desa. Terkadang menerkam, menyakiti sampai membunuh. Akhirnya, anak muda ini ingin membuktikan ilmu si rahib, ingin membunuh binatang itu. Allah takdirkan ketemu dengan binatang buas ini. Akhirnya, dia ambil kerikil kecil, kerikil untuk ketapel itu. Kemudian dia mengatakan, "Kalau yang diajarkan kepadaku benar ya Allah, tolong bunuh binatang itu dan jangan pernah mengganggu warga desa ini." Akhirnya dia baca bismillah, kemudian melempar batu kecil ini, mati binatang itu. Tidak pakai pedang, tidak pakai panah, juga tidak pakai tombak, pakai batu kecil saja. Tapi karena Allah ingin memberikan kuasanya, bahwa memang ilmu si rahib itu datang dari Allah, kun fayakun. Kalau berkehendak terjadi, maka terjadilah atas izin Allah. Terkena batu kecil itu, mati seketika binatang itu. Tiba-tiba warga desa sorak-sorai dan mengatakan, "Zohara sihru rozul." Lihat, sudah ada hasilnya dia belajar kepada tukang sihir itu, katanya. Karena orang taunya dia muridnya tukang sihir. Lihat, sudah tampak sihirnya, sudah masuk ilmunya, katanya. Teriak orang-orang itu. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini sedang mengamalkan ilmu sang rahib. Lalu, dari situ dia pulang menemui sang rahib dan menceritakan kejadian itu. Kata sang rahib, "Semua ilmu yang sudah kuturunkan nampaknya sudah sempurna. Sudah, sekarang kau tidak usah belajar lagi, pergi dari sini. Kau amalkan ilmu yang kuajarkan. Dan ingat, kalau ditanya kau belajar dari siapa, jangan pernah menyebut namaku." Baik, akhirnya berangkat anak muda ini. Mulailah dia berdakwah sesuai dengan ilmu yang diterima dari sang rahib. Berdakwah mengajak manusia ke agama Nasrani yang masih murni mentauhidkan Allah. Akhirnya diberikan karamah anak muda ini. Sanggup mengobati berbagai macam penyakit. Mulai dari buta bisa sembuh, sampai penyakit kusta, sampai penyakit yang tidak bisa diobati oleh orang-orang, dia bisa mengobatinya. Syaratnya cuma satu, dia harus beriman kepada Allah. Jadi setiap yang datang kepadanya berobat, dia harus beriman dulu kepada Allah, baru dia berdoa kepada Allah, kemudian sembuh penyakitnya. Lama-lama anak muda ini dicintai orang, dan mulai anak muda ini dikenal orang, banyak pengikutnya, sehingga sampai ke telinga salah satu Perdana Menteri Zunuwas, raja yang kejam tadi, yang ketika itu terkena penyakit buta. Dia dengar ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit buta, dicari sampai ketemu nih. Setelah ketemu, sebagaimana layaknya orang-orang, kata anak muda ini, "Walaupun Anda menteri atau apapun jabatannya, kalau ingin sembuh, ingin berobat, tobat, beriman kepada Allah. Cabut dari keyakinanmu akan menuhankan rajamu, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah." Akhirnya, karena ingin sembuh, dia pun beriman kepada Robnya anak muda itu. Dan Allah sembuhkan, bisa melihat, dan tatkala menteri ini kembali tugas lagi ke kerajaan, sudah bisa melihat lagi. Kaget Zunuwas ini, rajanya. Katanya, kok kamu bisa melihat lagi? Siapa yang menyembuhkanmu?" Maka dia mengatakan, "Allah." Kata raja, "Apa maksudmu saya?" "La, bukan. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semua orang." "Oh, marah Zunuwas. Rupanya ada Tuhan selain aku ya. Tidak ada Tuhan selainku. Tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Jadi Perdana Menterinya ini dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ketika penguasa itu kafir, maka dia akan menindas orang-orang yang beriman, walaupun mereka minoritas, apalagi mayoritas. Baik, akhirnya ditangkap ini, orang yang beriman ini di dalam penjara, disiksa habis-habisan oleh raja. Ditanya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" Dia bilang, "Allah." "Siapa yang menyembuhkanmu?" "Allah." Sampai tidak tahan disiksa terus, akhirnya disebutkanlah nama anak muda itu. Prajurit tangkap anak muda itu. Setelah dicari, ketemu. Kaget raja. "Ini kan kader saya untuk memperkuat rezim," katanya. Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara juga. Akhirnya disiksa juga habis-habisan. Karena tak tahan juga, ngaku juga dia. Dia ingat pesannya rahib, "Jangan sebut-sebut namaku." Tapi karena tidak tahan juga disiksa habis-habisan, akhirnya disebut juga namanya si rahib. Ditangkap lagi. Penangkapan para ulama. Carikan delik, masuk penjara. Akhirnya kemudian setelah ketangkap tiga-tiga ini, menurut sang raja adalah biang kerok,
Dihadapkan di hadapan mahkamah, disuruh murtad kalau ingin diampuni. Tapi mereka tidak mau. Sampai akhirnya raja pun hendak mengeksekusi ketiga-tiganya di depan khalayak orang ramai. Dikumpulkan orang-orang. Kemudian raja meminta perdana menterinya yang pertama, "Sembah saya, sujud kepada saya." Menteri bilang, "Tidak, saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah saja." Kata si raja, "Kalau begitu, sini kamu Algojo, gergaji dia." Dibelah jadi dua, mati. Kemudian orang kedua si rahib didatangkan juga. Sama, rahib juga tidak mau murtad. Mati juga, dibunuh oleh raja. Kejam, sadis. Raja ingin membuat perhitungan dengan anak muda ini. Karena dia yang paling banyak masanya. Dia sudah dicintai rakyatnya karena bisa mengobati orang. Akhirnya, raja mengatakan, khusus hukuman orang ini dia harus lebih daripada dua orang ini. Saya ingin membuat dia sakit, lebih sadis dibandingkan dua orang ini. Bawa dia ke atas gunung, nanti jatuhkan dia dari atas gunung. Kalau belum mati, bawa lagi ke atas, jatuhkan lagi sampai dia mati, kata Zunuwas. Akhirnya, diutuslah beberapa prajurit bawa dia ke atas bukit. Sampai di atas bukit, anak muda ini berdoa kepada Allah. Allahumma khfini dihin. Ya Allah, cukupkan aku. Lindungi aku dari mereka. Akhirnya gunung itu terjadi gempa. Semua prajuritnya jatuh, mati semua, tidak ada yang tersisa. Anak muda ini Allah selamatkan. Mendengar anak muda ini masih selamat, raja semakin marah. Disuruh tangkap lagi dia. Jangan sampai lolos, sebarkan gambar di mana-mana, wanted dan tertangkap lagi. Kemudian perintah raja untuk membuang dia di lautan. Dibawalah ke lautan. Sampai di laut, dia berdoa lagi kepada Allah. Datang ombak besar, karam kapalnya. Mati semua prajuritnya. Dia hidup lagi. Sampai kata sang raja, tidak bisa mati-mati anak ini. Akhirnya dibuat macam-macam, tetap saja tidak mati-mati. Stres raja. Macam mana cara bunuhnya? Dan anak muda ini juga mulai berpikir, ini kemana saja saya pasti akan jadi buronan. Akhirnya anak muda ini berpikir, bagaimana kematiannya bermanfaat untuk manusia. Ketika dia sudah ditangkap, ia diilhamkan kepada Allah supaya kematiannya bermanfaat. Karena dia dikejar terus, dan kemana saja pasti ditangkap. Itu masalahnya. Ketika yang terakhir kalinya dia ditangkap, maka anak muda ini mengatakan kepada raja, "Hei raja, kau ingin membunuhku lagi?" Kata raja, "Dari dulu memang aku ingin membunuhmu, tapi kok tidak mati-mati?" katanya. "Gampang," kata pemuda itu. "Kumpulkan saja 20.000 rakyatmu di lapangan, sediakan tiang gantungan. Aku punya satu anak panah, siapkan busurmu, lalu gantung aku di tiang itu. Tembaklah aku dengan panah, tapi jangan kau lupa ucapkan bismillah. Hanya dengan itu kau bisa membunuhku. Selain itu tidak akan pernah bisa kau membunuhku." Oh, senang raja. Kapan lagi kesempatan ini? Udah dendam ya. Dikumpulkannya seluruh rakyatnya 20.000 orang. Prajuritnya sudah siap di sekitarnya. Anak muda sudah menyiapkan satu mata panahnya. Kemudian raja sudah siapin busurnya. Tiang gantungan sudah ditancapkannya. Anak muda sudah diikatkannya. Akhirnya raja siap-siap dengan busur dan siap dengan anak panahnya yang akan dilesatkannya. Mulailah raja mengatakan, "Bismillahirrabbilghulam." Melesat anak panah itu tepat di pelipis pemuda itu. Kemudian anak muda itu mati. Raja ini tidak sadar. Dia kan ngaku Tuhan. Tiba-tiba dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhannya anak muda itu. Dia mengakui Tuhan bahwa ada Tuhan selain dia. Tuhannya anak muda itu. Bismillahirrabbilghulam. Masyarakat 20.000 yang tadinya menyembah rajanya bingung. Yang mana ini Tuhannya mereka? Tuhan anak muda itu? Apa si raja itu? Tapi karena melihat raja menyebut nama Tuhan anak muda itu, Bismillahirrabbilghulam, serentak 20.000 orang mengatakan, "Amanna birabbil ghulam." Kami pun beriman dengan Robnya anak muda itu, wahai raja, kata masyarakatnya. Tanpa sadar, si raja membimbing masyarakatnya untuk beriman. Akhirnya raja pening. Ini 3 orang mati, sekarang 20.000 orang yang beriman. Bagaimana melawannya ini? Banyak ini. Mati 3, yang beriman 20.000.
Maka raja makin marah, disuruh murtad lagi semua masyarakatnya kembali kepada agama Yahudi. Tapi mereka sudah tidak mau, karena sebagian masyarakat sudah tahu kebaikan anak muda itu. Dan sebagian mereka sudah beriman juga, makanya mereka tetap dengan keimanannya. Akhirnya raja marah besar, mulai barbar rajanya. Diperintahkan prajuritnya, tutup pintu gerbang dan jangan ada yang keluar dari lapangan ini. Prajurit, buat parit besar-besar. Kumpulkan kayu bakar, bakar tinggi-tinggi. Siapa yang tidak menyembahku, maka bakar dia dan lemparkan ke dalam parit api itu. La ilaha illallah. 20.000 orang, tidak ada satupun yang murtad, kuasa Allah. Apabila akidah keyakinan sudah menghujam, maka susah untuk digoyang. Semua jadi kuat. Satu-satu dilempar sampai ada wanita. Anaknya mau dilempar, hampir dia murtad. Kata anaknya, "Umi, jangan takut Umi. Kita akan berjumpa di surganya Allah. Masuk saja ke api itu." Maka masuk mereka ke dalam api itu. Akhirnya kemudian satu-satu sampai 20.000 orang, tidak ada yang selamat. Semua masuk ke dalam parit api itu. Kutilah ashabul uhdud annari jatir waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan raja-raja itu, menteri-menterinya, orang-orang kufur di singgasananya menyaksikan pembakaran kaum muslimin hidup-hidup. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka diazab kecuali karena membela Allah, membela agama Allah. Harusnya kita seperti itu. Kalau kita diajak untuk membela agama Allah, maka kita harus siap dengan jiwa, siap dengan harta, minimal doa. Tumbuhkan jiwa penolong kepada sesama kaum muslimin. 20.000 orang masuk api, mati semuanya. Tetapi teman-teman, apa yang dikehendaki oleh Zunuwas berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Wa makaru makron, wa makarna makron, wallahu khairul makirin. Kalian bisa buat-buat makar, silakan kalian buat makar, tapi Allah punya makar sendiri dan Allah sebaik-baik makar. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihum wa ma yas'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Hakikatnya mereka telah menipu diri-diri mereka sendiri. Kalian boleh berbuat makar, tapi Allah sebaik-baik makar. Ternyata dari 20.000 orang yang mau dibunuh oleh Zunuwas itu, yang dibakar olehnya, ada satu orang namanya Daus Zu Sa'laban. Daus Zu Sa'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari dikejar sama pasukan Zunuwas. Berhasil lari sampai masuk di lautan. Saat di lautan, dia berusaha berenang sejauh mungkin dan pasukan pun tidak bisa lagi mengejarnya dan dia pun selamat. Daus Zu Sa'laban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Allahu alam, apakah dia terus berenang atau ada kapal yang menumpanginya? Intinya dia sampai ke Afrika. Tiba di Afrika, dia mulai berpikir, bagaimana caranya supaya bisa membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Terus ia berjalan hingga menuju Syam. Syam ketika itu negara Nasrani terbesar di dunia. Dilaporkannya lah bagaimana kejahatan Zunuwas yang telah menindas orang-orang Nasrani Najran, membakar mereka hidup-hidup. Berhari-hari dia sampai ke Syam, melaporkan ke Syam tentang kebengisan itu. Maka kaisar atau raja sempat marah pada saat itu dan mencari informasi. Ternyata emang benar terjadi pembantaian, tersebar berita itu. Akhirnya kemudian kaisar pun mengutus delegasi untuk berhubungan dengan sekutunya yang ada di Ethiopia. Karena kalau dari Syam terlalu jauh, karena yang dekat dengan Yaman adalah Ethiopia Habasyah, sama-sama Nasrani. Ketika itu mereka sampaikan bahwa ada kekejaman bagi Nasrani yang ada di Najran oleh Raja Zunuwas, tolong diatasi. Maka sekutunya Syam yang ada di Ethiopia, Afrika, Raja Najasyi sangat marah. Maka dia pun membentuk pasukan, mengirim pasukan besar untuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh dua orang, yaitu Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini adalah kepala panglima perang.
Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah itu adalah wakilnya Iryad. Mereka diutus oleh Najasyi untuk menyerang Yaman, menyerang Zunuwas. Berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Zunuwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Zunuwas kalah. Dan Zunuwas ini lari sampai ke Laut Merah dan akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Zunuwas, maka kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani, tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Iryad ini adalah gubernur Najasyi, tapi di Yaman ia adalah raja. Zolim orangnya. Iryad ini suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama Iryad. Sedangkan Abraha orangnya baik. Abraha tidak mau lihat kezoliman seperti ini. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia pun nasihati Iryad. Iryad tidak mau. Akhirnya Abraha mengajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju atas kezoliman Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad. Wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang, maka dia yang jadi pemimpin. Dan di dalam buku-buku sejarah, Iryad ini adalah orang yang kekar, kuat. Dia tahu Abraha, kapasitas kekuatan Abraha, keterampilan perang Abraha di bawah Iryad, di bawah dia. Tidak akan bisa menandingi kekuatannya, ya. Diterimalah tantangan duel Abraha. Dan berduellah mereka, duel, sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abraha al-Ashram. Karena hidungnya tidak ada, terpotong, yang potong Iryad. Karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh Abraha. Iryad pikir dia sudah menang. Lantas Iryad ini balik badan ke arah pasukannya, bersorak-sorak gitu kan. Ternyata melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi terjatuh tadi, dia melihat kesempatan, dia berdiri, Iryad pun ditusuk dari belakang. Matilah si Iryad. Waktu mati Iryad, otomatis kekuatan Yaman dikuasai oleh Abraha. Mulailah Abraha menjadi Raja Yaman atau di Najasyi menjadi gubernur. Maka selesailah video ini. Berikutnya kita akan bahas kisah Ashabul Fil, Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan keimanan akidah kita. Bahwa akidah adalah segala-galanya. Bangunlah akidah sebelum yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.